Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lisa Levina Kajonatan. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Desain Interior, Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif, Universitas Kristen Maranatha. Mata kuliah yang diampu adalah tren dan gaya hidup, furniture, pengetahuan dasar dan pemahaman material, studi desain interior 3 dan 4 terkait proyek ruang publik. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita singkat dengan PDD UKPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya bahas dalam video ini adalah mata kuliah tren dan gaya hidup, yang mana akan disampaikan di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah tren dan gaya hidup adalah membahas secara komprehensif dinamika perkembangan desain interior yang dipengaruhi oleh perubahan tren dan gaya hidup masyarakat. Mahasiswa akan diajak untuk memahami bagaimana mobilitas sosial, budaya visual, serta pola konsumsi membentuk arah desain masa kini dan masa depan. Melalui pendekatan konseptual dan praktis, mata kuliah ini menekankan pentingnya penciptaan dan nilai value atau value creation dalam perencanaan interior yang kontekstual, kreatif, dan inovatif. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah tren dan gaya hidup terbagi dalam 4 CPMK. Yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, kontribusi sosial. Yang kedua, berpikir logis dan kritis sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketiga, mampu menerapkan wawasan tren dan lifestyle dalam desain. Yang keempat, analisis permasalahan manusia dan lingkungan dalam tahapan desain. Untuk ketercapaian CPMK tersebut, maka pada 16 kali pertemuan perkuliahan akan difokuskan pada analisa tren global dan lokal, identifikasi gaya hidup, urban, dan penerapan wawasan tersebut dalam strategi desain yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, mahasiswa akan mencoba banyak bereksplorasi dengan peran media, budaya konsumerisme, dan adaptasi berkeberlanjutan dalam praktik desain interior kontemporer. Strategi pembelajaran yang dipakai adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi visual dan verbal, kajian kasus, pembuatan mood board, dan juga asistensi tugas sebagai umpan balik dosen. Terakhir, untuk evaluasi dan penilaian adalah 1. Tugas individu dan komponen kelompok. Kedua, ujian tengah semester. Ketiga, ujian akhir semester. Dan keempat adalah kehadiran dan partisipasi di dalam kelas. Dengan demikian, pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya mampu memperluas wawasan terhadap isu-isu aktual, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam proses perancangan interior yang bermakna. Kita akan masuk ke pertemuan 9. Kita akan belajar sesuatu yang lebih kompleks. Jadi kalau awal-awal kita topiknya cuma satu gitu ya. Misalnya kita cuma tentang bahas tren kontemporer, ya kita cuma bahas tentang isunya gaya hidup masyarakat urban. Tapi untuk sekarang kita akan membahas lebih kompleks, yaitu kita akan mixing atau kita akan gabungkan dengan isu-isu yang memang relate dengan kondisi terkini sekarang. Ya. Kita akan mulai di pertemuan 9. Yang pertama kita akan bahas itu tentang yang namanya konsumerisme. Ya. Yang kedua kita akan bahas tentang adaptive use. Jadi ketika kita gabungkan topik hari ini, topiknya itu adalah budaya konsumerisme dan adaptive use. Nah, keduanya ini saat ini saling berrelasi di dalam pokok dan keberlanjutan. Itu akan berlangsung minggu ini dan minggu depan. Jadi tidak hanya minggu ini saja karena topik cukup kompleks. Jadi tidak hanya satu minggu. Kalau sebelumnya kan per minggu kita ganti topik ya. Tapi kalau untuk sekarang kita akan masuk ke dalam topiknya itu per 2 minggu. Ya, jadi di topik yang pertama yang namanya konsumerisme dan adaptive use. Di sini kita setelah kalian nonton, kalian juga bisa tahu tujuan akhir dari 2 minggu pembelajaran itu ada 3 poin. Jadi yang pertama kita akan belajar memahami antara budaya konsumtif atau konsumerisme itu sendiri dengan perkembangan desain interior ruang kota. Jadi kita nggak ngomong interior desa, kita ngomong interior di kota, ya. Termasuk Bandung kota ya, urban kan.
tanpa mikir gitu, tanpa mikir gitu. Itu relasi kalian bukan sih? Atau kalian, aku juga sama sih, cuma mungkin konsumerismenya mungkin agak beda kali ya. Kalau kalian biasanya beli terus kalau gimana nih? Self reward, berkedok self reward. Oh, sih. Iya. Sebenarnya kita kalau misalnya tren apa yang viral, Termasuk pergi-pergi ke tempat viral juga gitu. oh, Iya. iya, salah sih. Oke. Iya. Jadi sebenarnya konsumerisme itu kalau kita seperti ujian tadi sempat sampaikan, pasti semua kaitannya banyaknya itu tentang kita berpikir tentang membeli barang ya, membeli produk gitu ya, konsum gitu kan, membeli sesuatu gitu ya, punya sesuatu barang utama gitu ya, produk itu konsumerisme. Tapi sebenarnya konsumerisme kalau dalam sisi desain itu tidak hanya membeli produk, bukan hanya kalian beli furniture, kalian beli home dekorasi, tidak. Tapi sebenarnya kalau dalam dunia desain, yang pertama nih, kalau kita lihat nih ya, di gambar yang paling kanan nih, yang ada merah-merahnya ya, the latest thing your image must have upgrade what everyone apa ya, what everyone has done ya, yang data fashion. Jadi supaya kalian terlihat lebih up to date, lebih oke, kalian akan mengupgrade diri dengan mengikuti tren gitu ya. Nah tapi kalau di dalam kita dunia desain, mengupgrade diri itu termasuk dengan mengupgrade perancangan. Jadi kalau dulu perancangan lebih banyak ke fungsi, atau ya lebih banyak ke tahanan lama, durability gitu ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang sejujurnya itu malah kurang banget, ya nggak? Karena kalau misalnya kita nggak ngikutin zaman, kita out of date, jadi gimana? Banyak yang ditinggalin, bahkan tempat-tempat pabrik atau komersial yang lagi belajar itu banyak ditinggalin orang tuh ya, karena dia nggak mengikuti zaman. Kenapa sih? Ya karena memang gaya hidup masyarakat sekarang ini yang pengen upgrade version gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa gaya hidup itu yang menekankan konsumsi itu sebagai identitas. Jadi kamu kalau misalnya keren, ya dibilang keren, identitas kamu keren, itu kamu bisa mengkonsum sesuatu barang-barang yang lagi tren, lagi viral. Ya, jadi gaya hidup yang menekankan pada konsumsi sebagai identitas. Jadi siapa kamu itu bukan karena kamu baik atau karena karakteristik kamu atau karena kemampuanmu, tapi apa yang kamu punya dan apa yang kamu miliki. Ya, nah itu konsumerisme yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam dunia desain, terutama kita bisa interior ya, budaya konsumerisme itu tidak hanya mendorong membeli barang tadi saya sebutkan, tapi termasuk tadi pergi ke kafe-kafe viral, pergi ke hotel yang bagus banget, buat apa? Buat bisa jadi apa? Nge-vlog. Bener gak? Ya kan? Kemarin ini kita kan studi tour ya, kita ke Jakarta ya, banyak yang pada nge-vlog ya kan? Nge-vlog biar apa? Biar update, ya, biar keren gitu kan? Nah, sebenarnya kalau yang dunia desain, ketika kita pergi ke tempat seperti itu dan kita punya ambisi harus pergi ke tempat itu termasuk konsumerisme. Karena kita pengen punya pengalaman uang, tuh ya, kita beli pengalaman gitu ya. Nah, tapi kalau pergi terus supaya paling keren nih, udah pergi kemana aja, aku udah pergi lihat apa aja gitu, aku udah pergi ke sana aja, itu sama sebenarnya. Karena kalau barang itu kan kepengen membeli ya. Nah, tapi kalau pergi ke tempat viral juga mengeluarkan uang nggak? Mengeluarkan. Yang didapat memang bukan barang, tapi pengalaman uang. Makanya konsumerisme itu kalau boleh saya bilang tidak hanya di produk, tapi juga sebagai pengalaman terhadap uang. Ya. Oke. Nah, seperti yang sedang kalian pelajari di semester 6 ini, ya 5 dan 6 ini, kita bicara bahwa ruang publik dan komersial itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Kamu keren kalau kamu udah pernah pergi ke gitu kan? Kamu
kamu udah pergi ke ABCD gitu kan ya, itu kamu keren. Nah makanya gaya hidup orang sekarang itu lebih demen yang namanya apa? Traveling, betul nggak? Terus pergi-pergi ke tempat yang viral, benar ya? Nah itu tuh termasuk yang namanya kamu sudah kena namanya budaya consumerism. Sebetulnya boleh nggak? Boleh. Yang penting asal jangan terlalu iya berlebihan sehingga besar pasar dibanding yang ya. Oke, kita next lagi. Oke, nah di sini kita lihat ya, banyak ada 50 desain restoran ini kalau kita teliti satu persatu berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya, betul ya? Nah makanya yang model konsumerisme itu tipenya adalah si ruangan itu akan dirancang secara menarik sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen lagi pengen apa, dia akan bikin. Makanya akan bentuknya tematik, ya. Bentuknya akan istagenik. Yang penting harus bagus, ya. Benar ya, Jen? Yang penting harus keren, gitu ya. Vibernya kena, gitu ya kalau bahasa Jawa kita. Tapi sebenarnya berapa lama sih itu bertahan? Coba, ada nggak yang menurut kamu dulu kamu suka apa, terus sekarang kafenya atau hotelnya atau tempat-tempat komersial itu udah nggak ada nggak? Menurut kalian? Gue sempat nemuin yang kafe-kafe komik itu loh. Kafe-kafe apa guys? Yang namanya komik. Iya, benar. Ini bikin komik. Sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada kan? Sekarang udah hilang. Paling berapa lama sih, ya kan? Umurnya nggak panjang kan? Nah, memang dia akan menjawab tren, tetapi dia tidak akan menjawab isu SDGs atau sustainability. Ya, jadi sekarang desainer kita juga perlu yang namanya berpikir kritis. Ketika mendesain kita merencana, kita pengen hasil desain kita itu bisa dinikmatkan berapa lama sih? Apa kalau pilih yang terus update, terus berkejaran dengan waktu tren, atau kita pilih yang lebih established, atau kita pilih yang lebih timeless, itu yang lebih survive beberapa tahun, misalnya di atas 5 tahun. Karena kalau di atas 5 tahun pun akhirnya BFPI baru bisa balik nih, karena kan kafe ini pasti mahal, ya kan? Nah tapi kalau mau yang cepat juga kalian merancang, budgetnya jangan terlalu mahal, karena kalau dia ngikutin zaman terus kan berubah terus ya tiap tahun ya, itu lah Dre. Tiap tahun berubah terus, tiap tahun berubah terus. Kalau tiap tahun berubah terus, kalau dia ekspansi duitnya banyak, belum balik modal, boncos deh ya. Jadi seorang desainer harus berpikir juga, tanya sama kliennya, ini mau yang long term atau mau short term. Nah itu yang akan menjadi batas kriteria kita juga dalam mendesain. Konsumerismenya nggak salah, tapi kita juga harus lihat klien kita atau nanti user yang akan menggunakan itu prefernya mau durability atau lama untuk dia bisa sustain usaha atau komersialnya itu berapa lama, itu perlu kita tanyakan oleh kalian sebagai desainer. Oke, ya selanjutnya, oke kita akan masuk yang kedua. Tadi kan udah ya terkait tentang adaptive reuse sekarang, ya dari konsumerisme sekarang adaptive reuse. Adaptive reuse itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang dipakai sekarang untuk apa? Dental. Istilah adaptive reuse itu dipakai oleh arsitek maupun interior untuk apa? Ya, misalnya bangunan lama dijadiin kayak sesuatu yang baru tapi masih bentuknya kayak gitu tapi fungsinya jadi berbeda. Fungsinya jadi berbeda. Good, Aileen. Nah, betul. Jadi sebenarnya itu adalah poin utamanya adalah merestorasi. Merestorasi atau tapi restorasi ini bukan bentuk secara kulit bangunannya ya, betul ya. Tapi restorasi sebenarnya fungsinya. Nah, terutama adaptive reuse itu banyaknya untuk bangunan-bangunan lama atau bangunan-bangunan heritage. Ya, kalau di Indonesia paling banyak bangunan heritage-nya apa, Dre? Contohnya apa? Bangunan apa yang heritage? Di Bandung ada nggak? Daerah mana? Di mana? Jalan Riau.
misalnya? Kurang pas sih kalau banget, cuman kayak itu saya kafe. Nanti orang kalau nggak salah cerita ya. Sekarang ini di kafe gitu. Ya, rumah biasa ya, rumah biasa terus jadi sekarang restoran gitu kan. Jadi mengubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi ruang publik kafe ya, betul. Nah, itulah memang arti dari adaptivius. Jadi adaptivius itu bukan mengubah secara total dari muka atau tampilan bangunannya, tapi lebih ke mengubah fungsi utamanya. Jadi misalkan tadi rumah tinggal itu jadi kafe, ada yang mungkin perkantoran ya, jadi misalnya galeri gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk apa sih fungsi si adaptivius ini? Sebenarnya untuk mempertahankan tetap kita yang namanya manusia punya yang namanya sejarah ya, supaya nilai-nilai sejarah itu tidak dilupakan oleh kita. Maka dari itu kita tapi kan bangunannya kalau makin lama makin tua kan usang, betul ya, makin lama makin tua makin nggak oke gitu kan. Nah, makanya dipakailah si adaptivius ini, di mana kita mempercantik istilahnya, tapi tidak mengubah nilai historinya sama sekali. Bayang ya. Jadi bangunannya mungkin wajah depannya mungkin akan sama, cuma mungkin dirapihkan, didekor lebih cantik sedikit, tapi tidak mengubah ya. Seperti kalau kayak para kita cewek-cewek ini, karena kita kelas semua hari ini perempuan semua, ya kan? Kita mau oplas gitu, kita mau operasi plastik, tapi kita hanya memakeover, ya, makeup tipis, menyempurnakan bagian-bagian yang kurang sempurna menjadi lebih baik. Ya, itulah adaptivius. Jadi ingatnya kalau kalian pengen tahu istilah adaptivius, ingatnya ya itu tadi, cewek yang di makeover, ya, gampang nggak? Ya, jadi jangan adaptivius kayak apa ya, itu kayak pernah dengar gitu kan, susah banget nih gitu kan ya. Kalau tinggal ibaratkan dengan cewek yang di makeover, bukan cewek yang oplas gitu. Jadi totalnya looks-nya still the same, tapi malamnya upgrade ya, dan fungsinya juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, adaptivius ini juga menjadi salah satu topik dari yang namanya berkelanjutan. Berkelanjutan apa? Ya tadi, sustain, bertahan sampai beberapa waktu ya. Jadi kalau misalnya kita mengalihfungsikan atau memfungsikan kembali, kalau saya bilang memfungsikan kembali dengan fungsi yang baru ya, adaptivius itu seperti itu. Nah, itu membantu banget akan bumi kita yang sudah jejak karbonnya sudah tinggi ya, emisi karbonnya sudah sangat tinggi gitu ya, karena adanya pembangunan yang baru, lahan-lahan hijau jadi berkurang. Tapi dengan kita memfungsikan bangunan-bangunan itu, kita hanya bekerja di bangunan-bangunan itu, betul ya, tidak menggiring ke bangunan-bangunan hijau yang dijadikan bangunan. Bayang ya, jadi baik limbahnya juga berkurang ya. Jadi ngedemolishnya juga berkurang karena kita meremajakan lagi gitu ya, bukan menghancurkan seutuhnya. Ya mungkin ada tertentu, ada mungkin sekitar 30% akan mengalami pemugaran ya karena waktu ya, misalnya contohnya di sistem perairannya ya kan, pipa-pipanya pasti udah tua, sistem listriknya apalagi ya nggak bisa ditambahkan smart home gitu kan. Jadi otomatis kalau kayak gitu perlu ada remaja tadi ya, education tadi ya, jadi harus di yes, harus dirubah gitu ya. Nah, kedua, kita bisa efisiensi material dan energi, itu pasti. Karena nanti material untuk nge-build si kulit dari bangunan ini kita tidak perlu membangun ulang lagi, betul ya. Konstruksi itu sudah cukup kuat karena dia sudah berdiri bahkan ada 200-an tahun, betul ya. Jadi secara konstruksi tidak perlu kita apa namanya, kita ya sudah oke, sudah kuat. Kita tidak perlu meragukannya lagi gitu kan ya. Nanti udah bertahan 100 tahun. Yang ada adalah kita butuh penyegaran. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga saya tertarik dengan yang ketiga. Menjawab kebutuhan role model tanpa menghapus jejak sejarah. Nah, itu yang ada di pertemuan kedua. Ingat nggak? Kalian harus mempelajari
saat ini yang dibawa dari masa lampau. Ya, nah adaptive use ini salah satu topik yang mengetengahkan di mana dari masa lalu ke masa sekarang itu terus terbawa, ya kan? Jadi kita tetap belajar tentang apa yang terjadi di masa lalu, bangunannya seperti apa di masa lalu, kemudian diupdatekan dengan gaya hidup kita yang modern, disesuaikan ulang. Karena nggak mungkin kita hidup seperti manusia zaman dulu, betul ya. Jadi kalian juga mungkin waktu kalian belajar sejarah bosan banget ya nggak, hafalan. Tapi dengan adanya ini, dengan adanya apa namanya, dengan adanya adaptive use ini bisa membuat kalian lebih paham tentang sejarah dari bangunan itu, ya kan? Kalian males kan kalau belajar sejarah cuma ngapalin bener kan? Aku juga gitu sih waktu dulu, sampai kalian di S1 juga gak akan hafal. Tapi ketika kita menunjang atau mata kelas di bangunan tersebut, ketika kita bisa menyentuh, kita bisa merasakan ambience ruangnya, ketika kita bisa melihat detail-detailnya, maka itu akan segera masuk menjadi informasi yang utuh, akurat, dan kuat. Ya. Nah, ini ada studi kasus, kita masuk ke studi kasus ya. Jadi tadi undang-undangnya udah selesai ya, udah tahu ya tentang konsumerisme itu apa, adaptivisme apa. Aku kasih contoh studi kasus. Jadi kalian kalau nanti bikin tugas esai, kalian boleh ngambil slide-nya juga boleh. Tapi yang namanya studi kasus itu saya bagi jadi 3. Yang satunya M Block di Jakarta. Siapa udah pernah ke M Block? Belum pernah? Belum pernah ini sudah? Gimana rasanya ke M Block? Cuma yang masih ada feel jadinya banyak buat Nah, aslinya itu dia cuma kompleks perumahan. Jadi kalau dilihat itu kan ada yang berjejer toko-toko, tapi itu rumah peruri apa, nanti coba kalian cek peruri apa ya. Nah, kemudian sekarang jadi ruang kreatif komunitas ya. Di situ bagian ada acara pameran ya, ada acara kumpul bareng melakukan segala sesuatunya ya, pekerjaan kreatif di sana juga, pameran di sana. Yang kedua itu The Braga. Nah, pasti udah pernah lewat dong di Jalan Braga, ada? Semua udah pernah ya? Nah, itu diakuisisi atau diambil alih oleh di manage ulang ya, itu oleh sama Akotel. Jadi itu salah satu operator hotel yang mengelola kembali dari di Braga itu sendiri. Dulunya di Braga itu kalau di bawah ada tulisan Sarina. Nah itu tempat belanja orang zaman dulu tuh kalau mau yang minggu hari gitu ya, itu ke Sarina gitu ya. Terus di atasnya juga itu lebih ke arah perkantoran ya awalnya, jadi terus sekarang diambil alih. Yang terakhir kalau kalian pernah lihat kemarin, kalian coba jalan-jalan, ini lucu sih hotelnya. Kita sebagai desainer kalau kali-kali lihat di Jakarta bareng teman, cobain di sana. Minimal gak harus nginep, tapi ke area public space-nya aja untuk kalian bisa rasain perbedaannya, atau kalian bisa rasain sensasinya yang ada unsur vintage atau ada unsur jadul ya, terkait dengan juga bangunannya. Nah, bangunannya itu bangunan kolonial Belanda ya, ada kolonial Belanda. Nah, kemudian ini dia mengalami yang namanya adaptive use dan difungsikan kembali menjadi hotel ya. Dan dalamnya itu nggak jadul banget ya, vintage semua, tapi ada kontemporer campuran dengan sesuatu yang lebih contemporary, yang lebih mungkin mengena ya di budaya kita udah sekarang seperti itu. Nah ini tugasnya ya, judulnya kalian itu kayak gini ya, tapi refleksinya tadi yang 3 poin tadi ya. Cuma judulnya kamu analisis satu bangunan, tapi bangunan sudah mengalami adaptive use ya. Jadi jangan yang belum mengalami adaptive use, supaya kalian bisa melakukan refleksi yang tadi ya, refleksinya yang tadi ya. Oke, 3 pertanyaan ini, tapi kalian analisis satu bangunan itu, evaluasi hubungan dan fungsi budayanya, budaya konsumtifnya dan nilai berkelanjutan. Itu dari 3 pertanyaan yang tadi ya. Ini ya, sama ya, cuman judulnya yang tadi. Jadi
Jadi semua judulnya bikin yang sama, kemudian kalian bikin essay 400 sampai 500 kata minggu depan sebelum kelas kita mulai dengan materi yang baru yang masih terkait tentang konsumerisme dan adaptif itu selanjutnya part 2 akan sudah kumpulkan si tugas itu ya, submit nanti di meja saya di meja kelas. Oke. Nah, kata-kata terakhir dari saya adalah ruang bukan sekedar tempat untuk dia. Oke, tapi ruang itu perlu dimaknai kita sebagai desainer. Jadi kalau kamu mau mendesain, desainnya itu benar-benar gigit banget buat user kamu, tidak hanya memikirkan yang namanya estetis, tapi harus diberi ya, gak berlaku hanya di adaptif view saja ya, tapi dalam semua perancangan kita harus lebih memikirkan tidak hanya fungsi dan estetis, tapi harus ada makna atau narasi atau storytelling ya, kalau dari sekarang ya, cerita di belakangnya supaya unsur dari kekuatan kalian di desain itu paham sampai sini. Kemudian kalau kita kaitkan ruang bukan sekedar tempat untuk dilihat tapi dimaknai dalam hal adaptive reuse, kita tahu bahwa peluang untuk menyusun ulang hubungan kita dengan sejarah, dengan gaya hidup dan masa depan itu letaknya di bangunan bangunan heritage ya, dan adaptive reuse itu menjadi salah satu solusi ya. Yang kedua, adaptive reuse itu sama sekali tidak menolak konsumerisme, oke? Tetapi mengarahkan konsumen itu lebih berkelanjutan, berbudaya dan bernilai. Jadi tetap meskipun dia akan difungsikan kembali, meskipun dia akan dipakai kembali, tetap kita perlu memikirkan bagaimana keberlanjutannya supaya lebih long term, nilainya lebih naik, dan juga kita bisa menghargainya ya. Dan kita sebagai desainer perlu menjadi jembatan untuk menjembatani gaya hidup dan tren yang ada. Dan adaptive reuse ini menjadi jembatan gaya hidup modern dan kesegaran pelestarian kota yang bernama. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan mungkin dari akhir dari apa yang sudah saya jelaskan hari ini? Kalau begitu saya tunggu nanti tugasnya minggu depan. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada apa, kita punya grup WhatsApp seperti biasa. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan langsung diskusikan saja. Oke, begitu. Terima kasih ya semuanya. Selamat pagi semuanya. Demikian penyataan diri dosen yang dapat saya buat dalam bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.